Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih sebab Engkau Tuhan menjaga kami, memelihara kami. Kami dapat melewati waktu-waktu istirahat kami. Kami dapat mengerjakan tiap tanggung jawab kami di dalam hari yang telah kami lalui. Dan Tuhan membawa kami kembali menikmati hari baru. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Engkau Allah yang sangat baik, menolong kami, mencukupkan kebutuhan kami, mendampingi kami dalam segala keadaan kami. Kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Kami bangga punya Bapa yang setia menopang dan memegang kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, puji-pujian bagi-Mu, pengagungan bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami memerlukan firman-Mu. Berikanlah dan nyatakan itu bagi kami hari ini. Untuk kami dapat menjalani hari-hari kami berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Melakukan kehendak-Mu yang Engkau rindukan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan perikop perenungan kita hari ini dari Yeremia pasal 14. Yeremia pasal 14 ada di dalam bagian ini 22 ayat, tapi saya hanya membacakan beberapa ayat saja. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lanjut kita akan membacakan di dalam ayatnya yang ke-22 ya. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas, pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Saya akan membacakan bagian berikutnya di bagian pasal yang ke-15 ayat yang terakhir, karena ini satu perikop dari bacaan Yeremia pasal 14. Dari ayat yang ketiga, aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 22 ini disambungkan dengan Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai 4. Merupakan satu bagian perikop tentang musim kekeringan atau mengenai musim kering yang akan terjadi, yang Tuhan sampaikan dalam nubuat Nabi Yeremia. Tuhan beritahukan terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada mereka, menjadi peringatan bagi mereka. Bagaimana umat Allah itu memperhatikan teguran Tuhan. Bagaimana umat Allah ini mendengarkan apa yang Tuhan akan lakukan. Bapak Ibu Saudara, bagi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, bagian firman ini menjadi peringatan penting. Bahwa Allah tidak bermain-main dengan dosa. Bahwa Allah akan bertindak dengan tegas terhadap dosa. Ini tidak disukai banyak orang. Orang lebih senang berita baik.
Orang lebih suka berita gembira. Kalau mengikut Tuhan, berkat akan mengalir. Mengikut Tuhan atau menjadi Kristen itu berkatnya akan banyak berlimpah. Bapak Ibu Saudara, tertulis di dalam Alkitab bahwa orang diberkati bukan karena dia menjadi Kristen, tapi karena menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang diberkati bukan karena dia kenal Tuhan, tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup melakukan kehendak-Nya. Bangsa Yehuda, bangsa Yerusalem pernah mendengar tentang Tuhan karena memang nenek moyang mereka penyembah Tuhan. Nenek moyang mereka mengalami banyak mujizat dari Allah. Tapi terus kedemikian dari keturunan ke keturunan, bagaimana mereka hidup tidak menghargai Allah. Mereka menyebut diri mereka umat Tuhan, tapi sikap hidup mereka tidak menghidupi keumatan itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan musim kering. Tuhan mendatangkan musim kering. Sekarang musim hujan di tempat kami. Bagaimana di Bapak Ibu Saudara? Ini seperti sebuah gambaran akan adanya masa-masa sukar bagi umat Tuhan yang tidak menghidupi keumatannya kepada Tuhan. Mereka hanya menyebut diri umat Allah, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka menyebut diri mereka anak Tuhan, tapi yang dicari, yang diandalkan, yang diagungkan, yang dibanggakan bukan Tuhan. Diri mereka sendiri, status mereka, kekayaan mereka, jabatan mereka, kekuasaan mereka, itu yang mereka andalkan. Maka Tuhan nyatakan di tengah-tengah istana Yerusalem akan terjadi kekeringan. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air. Menggambarkan, menjelaskan bagaimana Allah akan menghukum mereka karena mereka tidak menghidupi iman mereka, tidak menghidupi status mereka sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, mari kita bersama membina keluarga kita, membawa diri kita, bukan hanya sekedar menjadi umat Tuhan, tapi menghidupi keumatan kita. Yang kita sembah hanyalah Tuhan. Yang kita agungkan hanyalah Tuhan. Yang kita banggakan adalah Tuhan. Untuk kita tidak mengidolakan siapapun, tapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita andalkan. Saat kekurangan, saat dalam pergumulan yang dimintain pertolongan, yang dicari pertanyaan nasihatnya, itu Tuhan. Datang kepada Allah, bacalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata, kenapa kalau dalam pergumulan itu berdoa dan berdoa? Ya, karena di dalam doalah Tuhan bisa memberikan hikmat sehingga kita mendapatkan solusi. Karena kalau hanya mencari solusi tanpa mencari Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan solusi yang tepat. Sehebat apapun, secerdas apapun, manusia akan jatuh dan gagal tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin awalnya terlihat segar, tapi endingnya akan mengalami kekeringan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kepada kita sebagai orang tua, bagaimana harus mendidik anak-anak kita. Membesarkan mereka, hidup bukan hanya jadi orang Kristen, tetapi hidup menghidupi keimanan orang percaya. Saat kamu sakit, kamu harus datang kepada Tuhan dan ayo kita berdoa. Waktu kamu memerlukan kebutuhan sekolah, mama papa sedang tidak ada, tapi kita punya Tuhan, ayo kita lipat tangan berdoa. Sudahkah keluarga berdoa bersama untuk kebutuhan tiap-tiap hari? Sederhana, tapi ini anak tidak akan terbiasa, tidak bisa melakukan kalau orang tua tidak pernah menggandeng tangan anak, mengajaknya berdoa, meminta kepada Allah. Iman akan bertumbuh dalam kebiasaan itu. Hanya menjadi orang Kristen tidak cukup, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang percaya, menyembah Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan.
Bapak Ibu Saudara, kehancuran dialami oleh Yerusalem sebagai kerajaan yang luar biasa besar. Sepertinya tidak habis kalau kita membaca kekayaan Raja Salomo dan kebesaran-kebesaran yang didapatkannya. Tapi apa yang terjadi? Kehancuran menimpa mereka sebab mereka tidak membawa hidup mereka kepada Allah. Mereka bahkan membawa patung-patung Asyera, patung-patung Baal itu dibawa di rumah Tuhan. Sangat mengerikan. Di dalam perikop ini yang kita baca tadi di ayat terakhir. Karena semuanya ini terjadi, penghukuman ini terjadi karena dosa Manasye. Bapak Ibu Saudara, dosa yang mengerikan, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang meremehkan Tuhan dan tidak mempedulikan apa kata firman. Mari kita belajar dari nubuatan Yeremia bagi bangsa Yehuda, supaya kita belajar menghidupi iman kita. Jangan hanya mengenal Yesus, tapi tidak mengandalkan Yesus. Jangan berkata engkau percaya Yesus, tapi dalam pergumulanmu engkau ragu akan doamu. Apakah Tuhan mendengarkan doamu? Lebih kuat doamu atau lebih hebat usahamu? Usaha kita diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Selamat mengandalkan Tuhan, selamat menghidupi keumatan kita, bahwa Allah adalah Tuhan yang harus kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, untuk kami tidak hanya hidup sebagai umat, tapi menghidupi keumatan itu, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, mentuhankan Tuhan. Karena seringkali kami hanya mencari manusia, seringkali mencari sesuatu yang terlihat, yang terdengar, bisa memberikan pertolongan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Berkatilah Bapak Ibu Saudara dalam kekeringan, dalam pergumulan, situasi yang sulit yang mereka alami. Tuhan berkatilah, biarlah kami dipulihkan oleh Tuhan saat kami mencari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.